Halo Bor, ketemu lagi sama gue Wisnu dan gue Aswin di Property Bor. Oke, jadi di pagi hari yang cerah ini gue sama Awing lagi ada di klaster Yume Lagun ya Wing ya? Betul, yang tepatnya di tipe Himawari Bor. Ya, di tipe Himawari yang punya luas tanah 112 meter persegi dan luas bangunan 104. Betul. Dan lokasinya ini ada di Cisauk. area Cisauk ya, dekat BSD. Betul. Gitu. Oke, jadi sekarang kita udah ada di outdoor atau di carport nih ya, Wing ya. Ya. Jadi apa nih Wing yang biasa kita bisa bahas di sekitar sini nih? Nah, kalau dari tipe Himawari ini, untuk carport ini tepat banget nih, 2 mobil itu udah masuk Bor. 2 mobil. Ya. Oke, mungkin teman-teman bisa lihat sebelah sini ya. Ini sengaja kita taruh 1 unit mobil di sini. Mobil lu ya Bor ya? Iya. Ya, Tapi platnya nggak ada. nggak ada, nggak apa-apa. Jadi ini kita ukur sekalian. Ini masih muat kayaknya 1 mobil Masih ada lagi. space, Bor. Cuman mungkin agak mepet di kiri sedikit biar bisa buka pintu gitu. Cuman kalau kalian punya 1 mobil aja mungkin akan lebih lega ya. Tapi untuk 2 mobil ini muat pas gitu, jatuhnya pas. Dan ini untuk alasnya ini dia menggunakan semen ya, yang mana di sini sudah dilengkapi tali air. Oh, Jadi iya. ini sempat ada cetakan, ada pecahan juga Bor, ini makanya nama tukangnya ini ditambal lagi Bor, sama dia di kecil lagi. Ini ada tali air ya. Ya, ini dilengkapi tali air juga. Nah, sebelah kiri ini ada taman, teman-teman ya. Ini ada taman. Jadi seperti biasa gue selalu bilang kalau taman itu bisa nambah freshness gitu, kesegaran kalian ya kan di pagi hari kayak gini melihat taman kayak jernih-jernih banget tanaman kalian. Terus ya pokoknya ini bener-bener asik lah. Jadi menjaga lingkungan juga biar tetap greeny gitu kan, tetap hijau gitu. Terus ini Wing, ada batu-batu nih Wing. Nah ya, jadi emang dia selain kenapa dari nama tipe Himawari, dia mengangkat konsep Jepang Bor. Oh, konsep Jepang Ya, ini Himawari ya. Dari pohon ini Tabebuya, terus ini Tanaman bromelia. bromelia Ya. Bor, betul. Dan juga di sini sudah dilengkapi batu-batu koral ya. Batu-batu koral. Nah, sama sini rumput, mungkin kalau misalnya ya ini tergantung dari selera Bor aja, bisa ganti aja rumput Jepang Bor, karena ini Bisa. Biar lebih Jepangan ya. Iya, BTW betul. ini apa nih Wing? Nih, dalamnya Wing. Nah, kalau ini kotak air Bor. Jadi Air? yang bisa dibilang kayak water tank lah, atau Oke. iya. Untuk ini kayaknya lagi bisa di ini sih Bor. Ini digembok juga sih Bor. Oke. Untuk tanahnya sendiri ya, teman-teman, ini menurut gue cukup luas ya area tamannya. Karena sebenarnya kalau misalkan kalian bayangin di sini nggak ada taman, itu kalian bisa taruh sepeda motor gitu kan. Atau mungkin misalnya ini nggak ada taman, mobil kalian bisa lebih muat lagi gitu, lebih jaga jaraknya bisa lebih enak gitu. Dan beberapa motor bisa taruh sini. Cuman gue tetap lebih prefer yang modelnya kayak gini. Jadi kalian bisa bikin taman ini bakal lebih seger banget sih. Intinya itu sih, ya Wing ya. Ya, betul. Jadi rumah kalian juga tetap seger gitu, nggak cuman hiasan-hiasan aja, tapi beneran tanaman-tanaman hidup gitu ya. Betul. Nah, ada satu lagi nih Bor. Kalau misalnya kita lihat dari tampak fasad dari depan ya, ini kan 2 tingkat ya. Jadi kelihatan tuh di atas itu dia membentuk kayak prisma gitu, yang limas. Nah, itu di belakang di atasnya juga sudah dilengkapi wood plank tuh Bor, yang kayak kayu-kayu gitu. Dan juga di sini ada jendela kamar, dan yang kecil itu kayaknya jendela kamar mandi ya Bor. Itu yang kecil kayaknya sih jendela kamar mandi. Nanti kita harus lihat ke dalam sih. Karena kalau dilihat dari sini kayaknya itu kaca es ya. Iya, itu menggunakan kaca es betul Bor. Dan yang gue suka di sini ya teman-teman ya, ini untuk jendelanya sendiri di atas mungkin bisa dilihat itu gede ya Wing ya. Betul. Jadi nggak Besar banget. pelit gitu loh. Dan pencahayaannya juga pasti Pasti akan lebih banget. maksimal di kamar itu. Keren sih ini sih. Dan ini warnanya lihat deh, dari warnanya udah senada ya. Jadi Iya benar, warna- vibes-nya tuh masuk gitu ya. Iya, dari ya ini dan juga ini dikasih dak-dakan sebelah sini nih Bor. Oh iya, ada Ini dak-dakan yang buat di sini. Masih ada sisa dak-dakan Iya. di sini. Yang buat dari rumah Himawari ini kelihatan besar juga ya. Betul. Dan di sini juga ada tali airnya nih, teman-teman. Betul, Ya. di sini juga ada tali Nih Wing, air. di sini ada tali air nih Wing. Nah, ini contoh yang bagus untuk tali air. Mungkin teman-teman bisa lihat ke sini nih, bisa cek di area sebelah sini. Nah, ini fungsinya tali air nih, teman-teman nih. Ini bener-bener bagus ya, ada contohnya gitu. Jadi kalau misalkan air itu jatuh, sekali lagi tali air itu fungsinya untuk jalur airnya itu untuk nyetop biar si airnya itu nggak membekas lebih jauh ke arah tembok di bagian sini, plafon di bagian sini gitu. Jadi
ini contoh yang bagus nih, ini kayak gini. Jadi kalau misalkan kalian beli rumah atau bikin rumah dengan tali air, ini sangat berfungsi banget ya Wing ya. Gitu. Dan sebelah sini nih ada apa? Service area. Kayaknya service area deh ya Wing ya. Betul. Ini kayaknya service area nih kalau dilihat. Jadi ruangannya si Mbak, Bor. Iya, dia ada apa namanya token listrik ya di atas. Sikring, Pastikan jangan bunyi karena kalau bunyi bahaya. Nah, kalau untuk ngomongin listrik di sini tipe Himawari dia memiliki kapasitas 3.500 volt ampere. 3.500 Iya, lumayan besar, Bor. Dan ini transparan ya teman-teman ya. Iya. Ini transparan. Jadi Tapi- cahaya masuk betul. Betul, tapi mungkin ya kalian bisa apa namanya tutup nanti bisa modifikasi kalau mau lebih private gitu, lebih privacy gitu kan, menjaga privacy ya bisa kalian tambahin fiber atau apalah Iya. gitu ya, intinya biar lebih ketutup aja sih. Tergantung selera. Cuman kalau mau gampang ambil makanan dari GoFood atau minuman ini lebih handy. Iya, betul. Dan sebelah sini nih ada jendela juga ya Wing ya. Betul, jendela. Ini jendela kita belum tahu sih ini jendelanya bakal tembus ke area mana. Cuman kayaknya sih Dan ini kusennya juga dari aluminium, Bor. gede juga ya jendelanya. Ini juga kusennya untuk mereknya dia menggunakan merek Pons ya. Pons. Ya. Dan ini lihat ya warnanya ini memang dari awal dari atas sampai Senada ya, Iya, bahkan warnanya sampai coklat. ke pintu-pintunya sini. Ah. Ini senada. Oke, kita langsung lanjut ke sini kali ya, ke bagian Teras. terasnya nih. Wing, silakan. Nah, kalau di area teras ini dia menggunakan keramik biasa. Nah, cuma mungkin kalau misalnya kalian ingin menambahkan rak di sini juga bisa ya. Atau misalnya mau taruh spaceboard. Oh, Ya, iya. kalau misalnya hujan nih kan lagi musim hujan ya, Benar. taruh tempat payung di sini. Tempat juga. payung di situ bisa atau misalkan vas atau apa. Iya. Tapi apa namanya tempat sepatu atau sepatu bisa ditaruh situ, taruh sini ya. Taruh sini. Yang penting jangan Jupiter MX atau Honda Vario lagi, karena Iya. pasti bakal nutupin. Ini Iya. space-nya nggak muat kalau buat itu. Gitu. Ini jendelanya nih, Wing. Jendelanya juga Jendelanya besar, nih. besar banget Iya. dan ini untuk kacanya ini lumayan tebal nih. Selain tebal juga di sini ya dari aluminium juga ininya ya. Ini masih sama ya bahannya Sama, ya, masih ada. aluminium pakai Iya. yang Pons tadi itu Pakai ya. mereknya merek Pons. Iya. Jadi kalau misalnya udara pagi apalagi ini view-nya gunung, Bor. Dan ini juga kelihatan ini ada karet-karetnya ya. Iya. Kelihatan ini Listnya. detailnya, listnya nih bagus. Ya ada tiang di sini juga. Ini mungkin fungsinya buat apa nih, Wing? Kalau ini hanya sebagai ini pemanis atau pelengkapnya aja. Oh, Jadi pelengkap aja. membuat rumah ini kesannya tuh dibuat jadi nyaman dan juga homey banget, Bor. Oh, oke. Jadi kelihatan banget, oh ini kayu banget nih. Intinya gue suka sih sama jendelanya yang ukurannya agak besar begini ya. Bukan agak besar tapi emang besar. Jadi bisa buat keluar pintu masuk juga sebenarnya. Kalau kalian mager buka pintu bisa lewat sini gitu kan. Ini keren sih. Oke, pintunya nih, Wing. Kalau untuk pintunya ini dia menggunakan solid engineering wood, Bor. Solid engineering nih ya. Selain awet, berat juga, tapi kokoh, Bor. Kokoh ya. Dan juga ini masih menggunakan Iya. door wrap pelor, pintu pelor. Lo masuk, Bor. Tar dulu, ini bentar. Gua mau bahas dulu untuk si pintunya sendiri. Ini ada motif tali air ya di sini ya. Ini mungkin buat nambah apa sih? Estetiknya. Estetik biar ini kan Jepang Jepang, ya, Himawari betul. ya. Jadi mungkin biar lebih auranya Jepang. vibes-nya tuh Jepangannya lebih dapat gitu loh. Dari si garis-garis tali air ini gitu. Terus di sini juga ada lampu, Wing. Iya, Jangan lupa. lampu inbo. Ada lampu inbo, betul. Jadi ada lampu di sini. Jadi kalau misalkan kalian oh ya mau taruh kursi atau ya kursi-kursi kecil lah buat nongkrong-nongkrong di sini. Buat mungkin kayak nunggu Gojek ya. Iya, nunggu di sini. sambil nunggu GoFood di sini ada apa namanya lampu gitu kan, main handphone aman sih di sini udah nggak ada masalah, aman. Oke, nah bentar Wing, ini untuk pintunya, gue masih mau bahas nih untuk handle pintunya sendiri ini menarik ya. Nih teman-teman bisa kelihatan nggak? Ini handle pintunya nih apa namanya gede ya, Wing ya. Betul. Jadi untuk bukanya tuh gampang. Ini tiangnya juga kelihatannya kokoh. Cuman untuk kuncinya sendiri, untuk segi keamanan ini masih pakai kunci biasa ya. Betul, betul. Tapi mungkin kalian bisa rubah atau modifikasi pakai apa smart Smart door lock ya. lock. Ya biar pintunya jadi smart door lock gitu kan. Ya itu selera bisa Selera. dipilih lah ya gitu kan, nanti mau pakai brand apa, merek apa. Cuman apa namanya ini masih dapat standarnya kayak gini dan kalian bisa ganti sendiri nanti. Oke? Langsung aja kali ya kita Ya. masuk ya. Gimana? Oke teman-teman, kita masuk dulu. Wih, Pin, mau kemana lu? Gue ke atas dulu ya. Wah, Perlahan. buru-buru banget ya. Aduh, gue tinggal sendiri di sini, Bor. Oke, BTW tadi pas buka pintu, sekilas gue sempat notice kalau di sini tuh ada bekas apa nih? Handle pintunya kayaknya. Coba kita tes ya. Bener nggak? Oh, bener. Oke, jadi ini tuh bekas handle pintu yang ini ya. Jadi apa namanya? Ini benar-benar nggak aman sih, teman-teman. Jadi lebih baik kalian kayak di sini di bawah itu nyiapin door stopper ya.
Itu bisa kalian temuin di beberapa toko apa namanya kayak hardware dan lain-lain. Itu gunanya biar si pintu ini nggak ngebanting kalau kena angin dan bikin luka di temboknya. Ya sebenarnya sih nggak apa-apa, cuman kalau keseringan pastinya bakal lebih dalam lukanya dan dilihatnya nggak enak aja gitu kan. Nah, untuk catnya juga ini masih senada ya, bagus. Tapi di sini ada MCB box untuk instalasi apa namanya kelistrikan yang ada di area lantai 1 ini. Di sini enaknya juga udah ada saklar, jadi cepat banget ini begitu masuk itu nggak ribet pusing nyari saklarnya udah langsung ada di sini, gitu kan. Oke, kita coba dulu ya lampunya. Oh, oke, jadi ini itu 3 instalasi langsung ya dia. Coba bisa dicek ya teman-teman ke atas ya. Nih. Jadi kalau gue nyalain yang ini, nah 3-tiganya nyala. 1, 2, ya, 3 di sini, satu lagi. Tuh. Nah jadi ini apa namanya satu saklar ini mewakili 3 lampu. Oke, nah di sebelah kiri ini ada korden ya. Kordennya cukup tebel nih, bahannya gue suka banget ya. Dan di baliknya ini ada apa? Apa namanya? Vitrase. Vitrase, betul. Ini namanya adalah vitrase teman-teman ya. Jadi ada nama speknya sendiri. Ini namanya vitrase, dan vitrase ini gue suka karena dia ini warnanya agak gelap, jadi nggak full transparan dan polosan aja gitu kan. Ini kelihatan sih ini agak beda vitrasenya dan masuk aja gitu vibes-nya. Nih, oke sih, keren, pemilihan bahannya bagus. Di sini ada beberapa pajangan. Ini ada bunga-bunga kering. Terus di sini juga ada lemari ya, lemari laci gitu. Oh, meja ternyata, karena ada apa namanya kakinya nih. Dan si kakinya ini apa namanya kayaknya pakai besi hollow, cuman dicat pakai warna yang golden gitu ya, kayak keemasan gitu, mungkin biar senada sama si kacanya ini ya, biar auranya lebih mewah karena udah dikasih lampu LED light atau ambience light yang warnanya juga apa namanya kuning-kuning gitu. Jadi mungkin biar kelihatan banget pas masuk rumah ini vibes-nya tuh kayak warm dan mewah gitu kan. Mungkin itu sih biar kesannya biar lebih dekat aja. Dan di sini ngomongin masalah kaca, kacanya ini gede banget ya. Bener-bener gede banget. Jadi kayak kalian sebelum pergi kayak mau ngaca dulu, sisiran dulu, atau foto-foto sama keluarga, ini kayaknya masih muat sih sekeluarga 4 orang, 5 orang masuk sini kayak masih muat gitu kan. Dan untuk meja lacinya sendiri ini kita coba dulu ya, buka ya. Ini agak keras bukanya. Oh, oke. Tapi untuk nutupnya dia soft. Oke, kita coba lagi ya. Oh, agak keras bukanya. Tapi nutupnya dia soft. Nah, jadi nggak ngebanting. Nah, di sini ada apa nih namanya nih? Pewangi ruangan ya. Ini ya pajangan-pajangan biasa lah, buku-buku pajangan biasa. Kalian bisa ganti pakai apa namanya yang lebih sesuai dengan selera kalian aja. Terus di sini backgroundnya ini ada profil ini motifnya motif kayu, cuman warnanya hitam biar mungkin lebih nyala aja gitu kalau di sandingin sama si warna lampu ambience light yang warnanya kuning dan warna gold dari list kaca dan si meja tadi ini, kaki meja tadi ini gitu kan. Jadi kayak lebih lebih dapat aja gitu vibes-nya gitu kan. Kalau warna hitam jadi lebih nyala gitu kan. Tapi betul kalau misalkan kalian mau bikin kayak gini, ini kalian bisa pakai multiplex yang dilapisin sama HPL gitu. Untuk masalah motif mau dibikin begini atau mau bikin beda horizontal kayak gimana itu terserah kalian aja, selera kalian aja. Oke, di sebelah sini ini ada tangga ya buat naik ke atas. Tadi si Awin langsung main cabut aja karena ternyata gampang banget mau langsung naik ke atas, nggak harus lewat sana sini. Begitu pintu masuk langsung di sebelah kanannya ada tangga. Oke, kita kesini dulu. Nah, ini ada kaca ya. Jadi buat kalian yang punya anggota keluarga agak banyak, mau ngaca di situ nggak muat, di sini masih ada satu lagi. Jadi bisa satu orang muat lah ngaca di sini gitu kan. Nah, di sini ada meja ya, ada meja dari si TV ini. Meja TV-nya ini ini kayaknya lapisannya lapisan HPL juga, cuman bentar deh, kayaknya teksturnya nggak terlalu berasa. Jadi mungkin kayaknya lapisannya lapisan yang biasa, nggak yang gimana banget. Coba kita buka. Nah, ini sama kayak yang meja laci tadi ya. Ini agak susah untuk bukanya, cuman untuk nutupnya dia soft closing. Nah, untuk yang ini, oh enggak, yang ini dia kayak buka pintu ya. Jadi kalau yang tadi itu kayak laci, yang ini kayak buka pintu. Tuh, jadi bukanya begini. Nah, ini kalian bisa taruh buat nyimpan barang-barang kalian, mungkin buku atau apapun yang kalian simpan di sini bisa. Cuman jangan terlalu berat karena bawahnya ini dia benar-benar kosong, hollow, nggak ada kakinya, dia nempel di tembok. Jadi mungkin jangan terlalu simpan barang yang berat-berat banget.
Dan di bawahnya juga ada ambient slide lagi ya, biar mungkin di area living room ini terkesan ruangan ini jauh kerasa lebih nyaman dan lebih warm aja nih di sini, ya kan? Gitu. Nah, untuk pintunya yang tadi gue bahas, ini dia juga soft closing, teman-teman. Nah, kelihatan ya? Oke, itu cakep banget sih. Sudah soft closing ya. Dan di sini ada TV. Ini mungkin sekitar berapa nih? 34. Ini 40 ini, Bor. 30. Kayaknya 43. 43. Sorry, bukan 34, 43. 43 lah ya. Nah, 43 mereknya Sharp dan udah dibikin secara rapi banget ya, pakai bracket ya, digantung begini, nempel sama temboknya. Dan yang gue paling suka adalah kalau TV dipasang dengan model bracket gini pastinya rapih banget karena kabelnya juga ini udah dipikirin ya, nggak ada di bawah sini, nggak ada yang ngelewer-ngelewer, nggak ada sisa-sisanya. Ini udah bener-bener rapih banget ada di belakang si TV-nya. Dan untuk stop kontaknya sendiri di situ juga udah dipikirin kalau detailnya ini untuk colokan-colokan listriknya ada di balik TV-nya. Jadi udah bener-bener dipikirin buat nutupin segala urusan perkabelan gitu. Sebenarnya nggak masalah sih kalau misalkan mau ditaruh di sini TV-nya gitu kan. Cuman kalau misalkan keuntungannya kalian pakai bracket kayak gini adalah kalian bisa taruh barang-barang kayak gini nih ya. Nih ada bingkai, ada lilin, ya pajangan-pajangan kalian bisa taruh di bawahnya kalau misalkan model TV-nya pakai bracket gini. Jadi di sini bisa lebih luas dan space-nya lebih banyak gitu. Di sini juga ada frame. Dan frame ini gambar gedung-gedung gitu ya, terserah nih, bisa kalian ganti pakai gambar mantan kalian, pakai pacar kalian, terserah lah. Gambar anak kalian, gambar siapapun bebas. Nah, di sini tadi kan gue ngomongin TV. Nah, untuk backgroundnya sendiri nih, backdrop TV-nya ini, belakangnya temboknya ini bentar, ini pakai multiplex, multiplex ding. Iya benar-benar multiplex. Coba. Oh iya benar, ini multiplex dicat Dukordov dan ini ada tali air ya, ada motif tali air lagi. 1, 2, 3, 4 ya. Ada beberapa motif tali air mungkin biar nggak kosong-kosong banget gitu kan. Dan sambung sampai sini ini 1, 2, 3, 4 untuk laci dan storage penyimpanan. Di atasnya ya, ini ada ceilingnya. Nah, ceilingnya ini agak terpisah sama yang bagian sini. Di atasnya biar bisa ditaruh ambient light lagi, kelihatan nggak? Tuh, ya kan? Nah, ini kelihatan banget ada ambient light lagi. Dan di sini juga pakai lampu downlight, tapi yang outbow ya, bukan yang inbow. Mungkin gunanya kanan kiri gini, mungkin gunanya biar kalau pas kalian nonton TV, pas depan banget di TV gini. Ini biar ngereduksi durasi, bukan radiasi, radiasi dari si TV ini gitu. Jadi biar mata kalian aman lah. Makanya kenapa si lampu downlight outbow ini warnanya putih gitu. Oke. Sekarang kita ngebahas area karpet dan ininya nih, sofa. Oke, kita coba dulu sofanya. Nyaman sih, nyaman banget. Oke, ini meja ya, mejanya nih berat. Ini bukan gua pura-pura berat ya, ini emang berat. Ini bahannya marmer, motifnya kelihatan nih, motif white Carrara ya. Ini marmer dengan motif white Carrara dan ada beberapa perlengkapan minum gitu ya. Botol minumnya keren ya, kayak biochemical gitu kan. Terus ini juga nggak biasa juga gelasnya. Mungkin sebenarnya guanya aja kali yang jarang lihat barang kayak gini ya. Mungkin gua mainnya kurang jauh, tapi ini keren sih konsepnya. Di sini ada satu sofa lagi, cuman untuk pelengkap aja. Kalau di sini penuh, di bawah penuh ya kalian bisa duduk di sini gitu kan, sambil ngobrol, sambil nonton TV. Oke, lanjut lagi ke bagian sini. Ini tadi gue bilang ada tali air ya, tapi yang ini bukan tali air. Ya, tapi memang dibikin mirip tali air. Oke, jadi yang ini kita cek ya, ini apa ya. Kalau dilihat dari listnya, ini udah pasti pintu. Ya teman-teman ya, ini udah pasti pintu. Ini nggak mungkin bukan pintu atau yang lain, ini pasti pintu. Kita coba cek dalemannya apa, isinya apa, bukanya gimana. Oke, berarti ini bukanya harus didorong. Oke, ternyata ya teman-teman, coba masuk, kelihatan nggak? Nih di sini, nih menarik ya. Ini tuh ternyata adalah sebuah
powder room, bahasa spek rumahnya gitu, powder room. Artinya apa sih? Powder room ini adalah sebuah ruangan yang dikhususin untuk biasanya tamu-tamu kalau lagi main atau teman-teman kalian lagi main ke rumah. Itu kamar mandi kering ya, bukan kamar mandi basah yang fungsinya dipakai biasanya untuk numpang pipis, ya untuk pipis aja gitu kan, atau mungkin buang air besar dan lain sebagainya, tapi bukan untuk mandi gitu loh. Jadi itu namanya powder room. Bisa masuk lagi mungkin biar lebih kelihatan. Nah, ini tadi kan untuk pintunya di luar itu nggak pakai handle ya, which is itu keren banget gitu kan, kayak bener-bener rata sama temboknya. Dan di sini tadi kan kita kan bukanya harus dorong, dan di sini kita bukanya harus narik. Nah, di sini udah dikasih handle-nya, tapi nggak ada kuncinya, jadi bener-bener handle aja buat tarik si pintunya. Ini smart sih. Oke. Ini udah dipikirin sampai segini, ini keren, gue suka. Dan di sini ya ada kaca, kacanya juga keren ya, maksudnya kayak kenapa gue bilang keren? Ini kelihatan agak tebel kacanya nih. Ini permukaan kacanya tebel, bukan kaca yang tipis kaleng-kaleng B aja gitu kan, dan jernih banget, dan ukurannya juga nggak kecil-kecil banget. Ini muat 1 orang 2 orang ngaca di sini masih muat banget. Nah, untuk wastafelnya sendiri, wastafelnya emang B aja, nggak wastafel yang bermerek di mana, dan ya cukup lah, yang penting kalian bisa cuci tangan. Mungkin di sini nanti kalian bisa taruh tempat sabun gitu kan, atau mungkin sabun cair atau apa ya buat cuci tangan dan lain sebagainya. Itu optional aja, bisa kalian tambahin sendiri. Di atasnya ada jendela, jendelanya udah pakai kaca es, disusun secara zigzag gitu atas bawah, ya biar tetap walaupun ini powder room ya privasinya tetap kejaga, dan sirkulasi ruangan udaranya juga bisa tetap keluar masuk dari si jendela itu. Jadi kalau ada yang numpang BAB atau apa ya nggak bau-bau banget lah dan gitu sih. Nah, untuk di sini temboknya ini pakai keramik, disusun secara vertikal. Keramiknya ini ukuran 30 kali 60, disusun secara vertikal ya tadi gue bilang. Nah, itu untuk keramik yang di tembok. Nah, yang di bawah kita lihat. Yang di bawah ini 30 kali 30, keramik biasa sih, 30 kali 30. Tapi kalau yang di tembok ini kayaknya lebih licin ya, bahannya. Kalau ini kayak lebih berteksturnya teksturnya lebih kasar, lebih bertekstur, jadi kayak mungkin biar nggak licin aja, biar nggak terlalu licin. Ini bagus sih, gitu. Ini udah dipikirin. Dan di sini masih muat nggak kelihatan, sorry. Di sini ini ada mungkin kalian bisa taruh keran lagi tambahan, bisa taruh ember atau apa. Dan nggak lupa juga, karena itu tetap kamar mandi, walaupun sebuah powder room, itu tetap ada floor drain-nya. Jadi kalau misalkan ada bekas cipratan dari shower dan lain sebagainya gitu kan, atau keran nanti, itu tetap ada floor drain, jadi aman banget, air nggak bakal genang, dan udah bisa langsung diserok aja ke floor drain-nya. Yuk kita keluar, kita cek area lainnya. Oke, coba kita tutup. Apakah ini soft closing atau enggak, gue mau ngetes dulu. Oh, ternyata enggak. Agak bahaya kalau dibanting ya teman-teman ya. Dan ini sayangnya nggak ada karetnya, nggak ada list karetnya. Jadi kalau misalkan ngebanting mungkin, nah itu agak bahaya. Jadi bisa makan usia atau memperpendek umur dari si backdrop TV-nya ini juga tadi, karena nyambung kan. Nah, better ditahan, atau mungkin kalian kasih karet di sini gitu, kalian tambahin sendiri. Nah, untuk kuncinya tadi kan gue bilang di sini nggak ada handle, nggak ada kunci, nggak ada apapun ya. Nah, gimana sih cara kuncinya? Di bawah. Jadi memang agak PR untuk kuncinya. Kalian harus jongkok kayak gini atau duduk. Ya, intinya kalian harus turun badan kalian untuk bisa ngunci di sini. Nih, kelihatan untuk lubang kuncinya di sini ya. Untuk grip si kuncinya itu masuknya ke sini gitu. Nah, ini agak PR-nya itu sih paling. Cuman positifnya atau segi plusnya ya, kalian dapat desain yang keren gitu. Jadi bener-bener nggak ada handle, nggak ada kunci. Ini clean banget, neat banget, jadi satu nyaru sama si backdrop multiplex yang udah dicat Duko ini gitu kan. Bahkan kalau lihat dari sana nggak ketara atau nggak engah banget kalau ternyata ini itu adalah sebuah powder room atau ruangan kamar mandi kering. Oke, lanjut lagi ke sini. Ada kaca dan ada saklar lampu juga. Kita tes lagi saklar lampunya. Ini untuk area mana? Oh, ini untuk yang ini ya. Oke, dan ini masih jadi satu juga untuk si downlight outbow itu, bisa dilihat ya. Ini jadi satu sama saklarnya, lagi-lagi jadi satu sama ambient slide-nya. Coba bisa dilihat. Nah, mati semua. Nyala semua. Oke?
Bahkan sampai yang di bawah juga. Oke, nah di sini ada kaca ya, tadi gue udah bilang. Sekarang kita langsung lanjut ke ruang outdoor. Ini kayak ruang outdoor belakang nih, backyard, taman. Nah, yang pertama, gue mau bahas dulu area permukaan yang pertama kali kita pijak saat kita keluar dari ruangannya. Set, ya kan, kita nginjek ini dulu. Nah, di sini itu bahannya tuh keramiknya sama kayak yang di teras tadi yang udah dibahas sama si Aswin ya. Jadi tuh pakai keramik kayaknya 40 ya, Bor ya. Ini tuh 40 ya. 40 teksturnya juga nggak yang licin ya, ini bagus sama kayak yang di depan teras tadi, sama persis. Oke, dan untuk kusen-kusennya ini sama juga sama kayak yang tadi si Awing bilang. Di depan ini sama persis semuanya, nggak ada yang beda. Di sini ada kamar mandi lagi, jendela kamar mandi kaca es yang tadi yang udah sempat gue mention. Di situ ada kelihatan tuh ada kayak persiapan untuk masang selang, bukan selang namanya, keran. Ya ampun. Ngomongnya susah banget. Keran itu bisa kalian taruh selang di situ nanti. Keran terus habis itu udah selangnya. Jadi fungsinya buat apa sih? Nggak mungkin dong kalian menyiram tanaman kalian yang semewah ini. Ini gue bilangnya tanaman yang mewah ya, karena banyak dan terawat banget. Itu harus ambil dari kamar mandi gitu. Nah, jadi di sini udah disiapin nih. Jadi kayak udah tinggal bener pasang aja selang, nanti kalian bisa siram-siram tanaman-tanaman kesayangan kalian, favorit kalian yang udah cantik-cantik banget ini kan. Kan udah keren begini, sayang lah kalau nggak sampai keurus atau ke-maintain dengan baik. Nah, ini ada tanaman bromelia juga kayak yang di depan tadi, dan ini lebih gede ya, lebih terawat lagi. Keren sih. Nah, ini ada batu-batu koral yang kayak tadi si Awing bilang. Cukup cantik perpaduannya, dipaduin sama batu kali ya ini ya, batu kali atau batu alam mungkin. Dan di sini ada rumput-rumput juga, udah dipaduin segitu cantiknya. Di sebelah sana ada spot lagi ya, pakai batu alam juga. Di situ mungkin kalian bisa taruh semacam kursi atau meja yang bisa kalian taruh di ruang outdoor situ buat santai-santai malam, atau mungkin ya buat cari inspirasi, atau mungkin kalau kalian suka nge-vape atau ngerokok, mungkin bisa taruh kursi dan meja di situ buat nyantai-nyantai aja sambil nikmatin tembakau-tembakau kalian gitu. Nah, ini nih lampu sayangnya cuma satu. Oke lah, ada lampu tapi sayang cuma satu. Di sini nggak ada, bisa dicek. Di sini nggak ada. Ya, sebelah kiri sini nggak ada. Dan yang paling penting sebenarnya menurut gua itu di bagian paling pojok sana. Kalau di sini kan masih kebagian dan ini lightingnya masih dapat banget. Di bagian sana tuh pasti bakal agak gelap. Bahkan siang-siang gini aja tuh kayak lebih gelap area sana. Apalagi kalau malam, mungkin better kalian tambahin lampu inbow yang sama kayak gini jenisnya di pojokan paling kanan sebelah sana gitu. Dan kayaknya untuk area backyard untuk taman segini sih menurut gue ini udah luas banget sih, udah keren sih. Oke, lanjut kita masuk ke dalam lagi ya. Oke. Agak panas sih di luar ya. Ini gue tutup aja lah biar adem. Oke, yang gue suka adalah pintunya ini juga masih tadi kan gue udah bilang kusennya juga udah sama kayak yang Awing bilang tadi, kayak sama di depan gitu. Cuman ini tuh kaca ya. Jadi bener-bener kayak manfaatin cahaya dari luar banget gitu loh. Dan gimana ya, kayak lebih adem juga dilihatnya, lebih enak gitu. Jadi nggak pengap. Kalau pintu full semua gitu kan kayak ngap banget gitu kan. Dan ini smart sih bikin kayak gini gitu. Handle-nya juga lucu. Oke lah. Yuk lanjut ke bagian sebelah sini. Nah, ini gue sukanya ya. Gue suka lagi. Banyak tadi gue bilang, gue mention gue suka. Emang bagus soalnya, jadi gue suka gitu. Nah, jendelanya tuh nggak pelit gitu ya. Ini banyak 1, 2, 3 jendela gede-gede, dan kalau dibanding sama badan gue nih jendela masih lebih gede gitu kan. Sekali lagi gue bilang ini cukup bagus, bukan cukup bagus tapi bagus banget karena bener-bener kayak manfaatin cahaya dari luar kayak yang tadi gue bilang. Jadi mungkin kalau lagi pas siang-siang gini, itu kalian kayak nggak harus nyalain seluruh lampu gitu kan. Kalian bisa manfaatin cahaya dari luar aja. Jadi bisa hemat listrik, hemat daya, dan lebih ramah lingkungan juga gitu kan. Ya ini kita nyalain soalnya lagi keperluan syuting, mohon maaf. Tapi kalau pas kalian lagi di rumah kayak gini modelnya, ya mungkin kalian bisa pakai cahaya dari luar aja biar lebih hemat listrik, biar topan depan juga nggak cepet bunyi gitu kan. Nah, untuk handle-nya sendiri ini dibukanya dari sini, si jendelanya. Kelihatan? Ya. Nah, ini langsung tembus ke taman tadi, ya.
Gue tutup lagi. Wait, sorry. Nah, gampang banget, handy banget, dan udah ada listnya juga, bisa dilihat di sini ya, di setiap jendela ini ada list-list karetnya juga, jadi nggak usah takut kebanting, ya. Ini aman, tuh. Oke, ini udah cakep sih. Oke, lanjut lagi kita ke bagian sini. Ini sama aja kayak di depan tadi juga. Ini kordennya yang dilengkapi sama tadi apa namanya? Si ini Vitrase. Vitrase, iya. Ya ampun, Vitrase. Nah, ini Vitrase ya. Vitrasenya juga bagus. Jadi apa namanya? Kalau misalnya kalian mau tutup kayak gini aja, jadi nggak usah full sama si kordennya. Ini udah cukup sih menurut gua, karena pewarna lagi. Pemilihan warnanya dari si Vitrase ini menurut gua cukup oke lah. Gitu. Nah, ngomong-ngomong korden sama Vitrase, tadi kan di depan cuma sedikit ya. Di sini agak panjang, jadi kelihatan kalau di sini tuh ada railing sebenarnya. Tuh, bisa kelihatan nggak? Di sini ada railing, ada dua ya. Yang satu buat si Vitrasenya, dan yang satu lagi buat si kordennya. Dan yang gue suka adalah selain pemasangannya rapi, ini juga ditutup gitu loh sama tembok plafonnya. Jadi kalau kita lihat dari sana atau misalkan kita lihat dari beberapa sudut tertentu itu nggak kelihatan. Jadi kelihatannya rapih gitu loh. Jadi nggak kelihatan bahwa ini tuh ada railingnya gitu. Itu udah dipikirin, dia juga bagian dari detail yang gue suka. Gitu. Itu keren sih. Kita lanjut bagian sini. Ini HPL, lagi-lagi HPL, ketemu HPL lagi, ya. Oke, profil sama kayak yang tadi, ya. Kalau kalian mau bikin kayak gini, pakai multiplex, lapisin HPL, ya. Warnanya mau hitam kayak tadi di depan, mau kayak gini, itu terserah kalian aja. Oke, BTW tadi kita habis dari ruangan living room, terus kita ke area bagian belakang, taman belakang atau backyard, dan sekarang kita ada di area makan atau dining room atau ruang makan. Ya, oke. Pertama, di sini sebelah kiri ini ada apa ya? Mejanya juga sama, masih satu vibes sama dari lapis HPL juga. Di sini ada space juga yang bisa kalian manfaatin, dan ada guci-guci ya, dalamnya nggak tahu mungkin Gini atau apa. Dan sorry, gue nggak mau geser-geser furnitur, jadi mungkin boleh agak sedikit mendekat. Awas kena ini di sebelah sini apa namanya ada, ya ampun, gue lupa loh. Stop kontak. Ya ampun. Stop kontak teman-teman, segampang itu. Ini adalah stop kontak ya. Jadi kalau misalkan kalian mau makan ya, bisa dicontohin. Mau makan gitu kan, terus habis itu kayak sambil mau charge handphone gitu kan, taruh sini. Wah, itu enak banget sih, udah dipikirin segitunya loh, ya ampun. Baik banget ini tuh stop kontak di sini. PW parah gitu kan. Nah, terus gue juga suka ini untuk kursinya sendiri. Untuk di bagian sini, gue mention dulu ya, di bagian sini nih kursinya terpisah. 1, 2, 3. Mungkin kalau kalian mau tambah lagi, di sini masih muat untuk 1 orang ya. Di sini juga bisa muat untuk 1 orang lagi gitu. Oke, sini masih muat untuk 1 orang lagi. Dan asiknya adalah di bagian sini itu ini kayak model restoran. Kalau kalian pernah makan di beberapa restoran tertentu, ini kursinya panjang gini ya, kalian bisa juga sambil tiduran di sini gitu kan. Ya ini PW lah, ini tuh nyaman banget gitu loh. Bener-bener nyaman banget. Nah, untuk mejanya sendiri ya, ini tuh coba bisa lebih dekat sedikit nggak? Nah, ini kelihatan ini tuh marmer, bener-bener marmer, dan motifnya masih sama kayak yang di meja depan TV tadi. Ini masih pakai motif white Carrara. Nah, definisi lahir udah pakai piring, sendok, dan garpu emas tuh kayak gini ya. Ini bener-bener mewah sih. Oke. Jadi dari mejanya itu marmer, motif white Carrara, tebel banget, keren, dan meja sama sendoknya pun emas. Gila, ini ya fancy lah. Lanjut ke sini ya, gelas-gelasnya ya masih B aja. Cuman mungkin ini lebih asik jangan diisi air putih ya, diisinya wine, karena ini juga ada beberapa roti ya kan, terlalu Eropa banget lah modelnya. Ini pakai list nih hiasan kayak gini, cuman hiasan aja, cuman untuk mempercantik. Kalian juga bisa tiru kayak gini biar motif white Carrara dari si marmer ini nggak polos-polos banget gitu kan. Di sini ada bantal, enak banget, bisa sambil nyender, bisa sambil kayak chill, santai. Dan kalau misalkan ternyata meja makan kalian nggak sepenuh ini, sebenarnya spot di bagian ini bisa kalian manfaatin juga untuk kerja gitu. Karena di sebelah situ ada
stop kontak, dan mungkin bisa lihat juga dari sebelah sini. Nah, di sebelah sini ini juga sama kayak yang di sebelah kiri tadi. Ini tuh ada meja ya, sama sih, ini vibes-nya masih sama ya, masih HPL ya. Dan ini ada stop kontak juga gitu kan. Nah, ini ada beberapa buku dan lilin, itu pajangan, terserah kalian mau taruh apa, itu sesuai kebutuhan kalian aja lah. Cuman ini ada di kanan kiri ya, ada stop kontak, itu cakep banget sih. Jadi spot ini tadi yang gue bilang, ini bisa kalian manfaatin buat kerja ya. Jadi kalian mau meeting di sini, ini piring sama gelas dan kebutuhan makan lainnya itu kalian alih fungsikan, ini kalian pinggirin dulu, terus kalian mau rapat meeting sama teman kalian, gelar laptop ya, laptop, terus meeting rame-rame, ini bisa banget, keren banget sih menurut gue, dan nyaman juga, homey juga, bisa WFH meeting di rumah sama teman-teman rame-rame di sini, mantap. Satu lagi, kalau teman kalian lagi pergi ke powder room, ke toilet yang tadi, terus dia ninggalin laptopnya di sini, bisa kalian umpetin di sini. Ya, lihat, nih. Ini luas banget storage-nya. ROG masuk. Apalagi? Predator masuk. Corsair masuk. Apalagi? Mac. Aduh, itu terlalu tipis. Ini space-nya luas banget loh. Gue contohin ya. Aduh, ini masih banyak banget space-nya. Tuh, ya ampun. Bener-bener gila. Keren. Serius. Dan nggak cuma satu. 1, 2, 3, 4. Banyak banget. Coba bisa dilihat. Ada garisnya, kelihatan kah? Nggak kelihatan. Keren banget, bener-bener rapih, segitu rapihnya. Tapi ada 4 laci yang sama persis dibukanya kayak gini. 1, 2, 3, 4. Gila, gue suka banget, sumpah keren banget, asli. Oke, di sini lampu mejanya juga, lampu meja makannya, vibes-nya juga disesuaikan sama mungkin kefansian dari si meja makan dan aksesorisnya ini ya. Jadi ini juga keren sih menurut gua, masih vibes-nya masih masuk, dan penempatannya juga tepat, nggak miring-miring. Ini juga di bagian belakang meja makan tadi ini wallpaper ya kayaknya ya. Ini wallpaper sih. Ini wallpaper. Ya wallpaper bisa kalian sesuaikan aja sama vibes rumahnya, atau mungkin mau kalian ganti sesuai dengan selera kalian yang lebih gimana, atau gambar-gambar Ultraman, Kamen Rider, Power Ranger, terserah kalian aja. Di sini juga ada kayak lukisan ya, lukisan dengan frame. Ini bisa kalian ganti juga dengan sesuatu yang lebih sesuai dengan selera kalian lagi. Balik lagi, mau foto keluarga, mau pajangan, mau art, mau apa, terserah. Oke, sekarang di ruang makan ini udah, dan karena spot ini luas, gue mau ngebahas dulu lantainya. Nah, dari tadi kan gue belum bahas lantai di ruangan ini ya. Nah, untuk lantainya sendiri, di sini pakai hardtech atau homogeneous style, ukuran 60 x 60. Dan ya ini masih jadi satu di seluruh ruangan ini gitu. Oke, semuanya sama di ruangan ini, semuanya pakai ini. Oke, kita lanjut lagi ke bagian dapur atau area kitchen. Oke, pertama kali gua notice di area kitchen ini itu adalah ini sih, top table-nya. Top table ini pakai solid surface dan motifnya motif terrazzo ya. Motif terrazzo ini juga ini gue suka nih. Nah, kalau pakai solid surface itu bisa bikin kayak gini. Tuh, nyambung ke atas. Set, oval. Set gitu. Jadi ini tuh bener-bener penempatan jari kalian tuh pas banget. Nggak ada gap atau kayak nut atau batas itu ya, batas di pembuatan ininya gitu loh, pembuatan antara atau tabelnya dengan dinding bagian sini. Ini nyambung karena ini pakai solid surface gitu. Kalau kalian pakai marmer atau satu lagi granit itu bakal ada nut atau gapnya tadi itu gitu. Oke. Di sini ini ada ya biasalah laci-laci ya yang menurut gua sih ya B aja. Cuman untuk storage-nya sendiri ini menurut gua cukup luas, walaupun B aja tapi cukup luas. Ya, luas lah. Nih, luas. Oke, luas ya. Di sini bukanya ternyata seperti ini. Oh, oke. Jadi, tadi gua kira itu bukanya tuh dari sini. Tapi ternyata tuh dari sini. Begini jadi bukanya. Oh, oke. Ini gue suka juga. Kenapa? Karena kalau kalian bukanya begini,
kalian akan nutupin di bagian sini dan di bagian sini. Buka kulkasnya jadi susah saat kalian barengin buka sama yang ini. Jadi bakalan bentrok. Tapi kalau kayak gini, ini bener-bener manfaatin ruang untuk ngebuang space-nya di sini aja. Jadi di sini tuh kalian masih bisa gerak saat kalian buka yang ini. Keren sih, serius keren. Tadi gue kira bukanya dari sini, tapi ternyata dari sini. Mantap. Nah, di area kitchen set, di area kitchen yang gue suka juga adalah di sebelah sini. Oh, sorry, sebentar. Sebelum gue bahas ini, gue ke kiri dulu deh, biar terenak ya. Nah, ini ada saklar lampu lagi. Coba kita tes dulu ya, saklar-saklarnya. Seperti biasa. Oh, ini untuk lampu yang di sebelah sini. Ya, kelihatan. Nah, itu untuk lampu yang di sana. Nah, ini untuk lampu yang di area sini. Nah, ini nggak jadi satu ya mereka ya. Misah untuk si LED atau ambience light ini misah sendiri-sendiri sama dua downlight outbow yang ada di atasnya. Nah, oke, ini misah sih. Gue suka ya BTW tanggung langsung lihat ke sana aja. Untuk downlight outbow-nya itu gue suka karena bisa nge-highlight beberapa barang-barang mahal atau hal-hal fancy yang kalian punya. Kayak alat masak kalian yang mungkin harganya jutaan gitu ya, itu untuk nge-highlight itu kayaknya keren sih. Oke, lanjut dulu di sini. Ini ada kompor ya, kompor tanam kayak di apartemen gitu modelnya. Ini udah modern sih, keren. Dan ada 4 tungku juga ya, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau misalkan kalian mau rebus air sambil masak sosis, sambil bikin omelet, ini keren sih, bisa ya. Ini 1, 2, 3, 4 udah keren banget. Ini dari brand Delizia ya. Rapih banget, bener-bener kelihatan banget mahalnya gitu kan. Dan di sini juga di atasnya udah ini ada juga cooker hood. Nah, cooker hoodnya ini dia bentar. Oh, nyala. Jadi ini yang bagus ya. Ini yang keren. Jadi begitu dibuka dia langsung nyala. Kedengeran nggak sih suaranya? Kedengeran sih harusnya ya. Nah, begitu ditutup dia langsung mati. Gitu. Ini masih sama juga brandnya dari Delizia. Dan di atasnya masih ada storage ya. Kalau gua sendiri kayaknya gua nggak nyampe ya, karena tinggi gua ya tidak setinggi reviewer pada umumnya. Gua masih nggak nyampe ini. Kecuali gua jijit. Ini baru nyampe. Mungkin harus butuh tangga sih atau ya apa sih namanya? Dingklik. Itu ya. Itu yang kata-kata yang gue cari. Oke. Ini bagus, warnanya hitam ya. Vibe saya masih masuk sesuai sama yang di bawah tadi ini gitu. Oke, ini tadi solid surface. Top table pakai solid surface motif terrazzo gue udah bahas. Dan tadi gue mau nyambung ke sini. Ini ada stop kontak listrik. Gunanya untuk mungkin kalau misalkan kalian suka berkreasi kayak ngeblender sesuatu, bikin jus atau apa gitu kan. Ini fungsinya untuk itu. Kalian bisa taruh blender kalian di sini. Tapi kalau gue sukanya personally kayak better dibikin 2. Jadi nggak rebutan antara si blender dan hal yang lain. Misalnya contoh kayak kalian mau tambahin coffee maker atau mungkin untuk keperluan-keperluan yang lain gitu kan. Mungkin oven juga masih bisa, kayaknya oven kecil di sini kayak masih masuk aja gitu kan. Dan untuk space motong-motong sayuran, bawang dan sebagainya di sini juga masih luas banget, space-nya masih oke. Dan mungkin bisa kalian tambahin juga penutup ya, biar jadi nggak cipratan-cipratan air gitu sih. Ini oke lah gitu. Nah, di atasnya di sini ada ambalan ya, ambalan untuk naruh barang-barang kalian, bumbu-bumbu kayak gini. Dan untuk bisa kelihatan nggak sebelah sini nih sedikit. Ini ambalannya sampai atas ya, ambalannya sampai atas dan bentukannya juga L. Ini letter L, dibikin letter L dan dilengkapi sama si ambience light ya atau LED light ini. Warnanya masih sama kayak di bagian lain, masih senada, vibes-nya masih sama, kuning-kuning gimana gitu, masih cocok sama area dapurnya. Dan sayangnya gini aja sih, paling kalau misalkan ini dibikin lebih ngumpet atau lebih nggak kelihatan gitu, mungkin lebih keren aja sih. Sayangnya ini kelihatan sih gitu. Cuman mungkin kalau dibikin lebih rapih, lebih enak aja dilihatnya. Ambalannya sampai atas, jadi ini barang-barang kalian bakalan kelihatan. Jadi bukan kitchen set yang full gitu kan. Jadi mungkin kalau kalian mau belanja barang-barang dapur atau alat masak ya, lihat space-nya juga kalau modelnya kayak gini. BTW ini balik lagi untuk si solid surface-nya ini, gue suka ya, ternyata dia sampai atas.
kelihatan nggak? Sampai situ nyambung terus ya, bahkan sampai pojok-pojok sini ya, tuh. Itu semua rata, nyambung semua. Ini solid surface-nya dari top table sampai dinding atas tuh semua solid surface. Pakai motif terrazzo, keren banget. Oke. Di sebelah sini, sebelah kanan, ini ada storage juga sama kayak tadi ya. Gua nggak usah mention terlalu jauh lagi, kayaknya sama aja ya. Space-nya juga sama, bisa kalian pakai buat nyimpen barang-barang yang berhubungan sama dapur. Dan di sini masih ada space ya, mungkin kalau kalian beli TV yang lebih gede masih muat. Tapi kalau untuk bikin frame kayak gini better sih, saran gua beli barangnya dulu, beli kulkasnya dulu atau furniturnya, baru kalian bikin desain interiornya biar si desainernya bisa nyesuaiin barang-barang kalian sama desain atau frame dan ukuran dari si barangnya biar bisa lebih muat gitu. Jadi kayak gini masih ada space, ini bagus kan, lebih gitu daripada nggak muat gitu. Nah di sini, sorry tadi gue lupa bahas, kelewatan ya. Di sini si sinknya ini tebel ya, karena kedengeran nggak sih suaranya? Kan biasanya kalau yang kaleng-kaleng kan dia kayak teng gitu kan, tapi ini nggak, kayak ngebas gitu suaranya. Ini karena di dalamnya itu dia apanya yang full, peredam ya, peredamnya itu full. Jadi kayak dia tuh ngefilter suara air ya, kalau misalkan ini netes itu kayak nggak berisik gitu loh. Dan ini bagus banget sih, ini mahal sih. Dan ini brandnya juga dari brand Delezia ya, masih sama kayak dari si kompor dan cooker tadi. Ini masih dari brand yang sama, Delezia. Dan untuk kerannya ini dibikin model kayak gini, bagus juga. Jadi kalau misalkan kalian mau taruh barang-barang, sabun atau apa, kalian taruh di sini, biar di sini bisa lebih spesial, lebih luas, masih bisa juga. Dan ngebersihannya juga lebih gampang. Jadi nggak kena si kerannya di sini, jadi ngebersihinnya area sini lebih gampang gitu kan. Dan di sebelah sana masih ada beberapa space lagi. Di sini juga taruh bumbu-bumbu makanan atau taruh tanaman-tanaman kecil atau kayak gini, pot kalian bisa contoh. Ini keren banget. Jadi walaupun di area kitchen atau dapur masaknya panas atau apa, dengan adanya tanaman-tanaman kayak gini, vibes-nya tetap lebih berasa fresh gitu, lebih kejaga lah. Oke? Kayaknya cukup sih di area kitchen ini. Sekarang kita lanjut ke area yang lainnya. Oke? Yuk. Ini bentar, di atas ada AC. Nah, di bawah AC-nya ini ada apa? Oke. Ini ya, kelihatan ya. Lagi-lagi ini adalah sebuah pintu Batman ya, yang nyaru sama temboknya. Ini pengunciannya di sini. Jadi otomatis kita harus dorong, dan kita akan lihat bahwa di ruangan ini ada apa sih. Yuk. 1, 2, 3. Oh, oke. Ternyata ini bagian ruang dari service room, guys. Dan suara gua menggema di sini. Oke. Sini. Ini handle-nya sama kayak di powder room tadi. Gua nggak usah bahas terlalu detail karena kayaknya sama aja. Konsepnya sama, cuman bedanya yang tadi pakai cat Dukodov biar biar sama kayak nyaru sama kayak backdoor TV, dan ini pakai HPL biar sama kayak si background yang kitchen tadi. Oke? Sekarang kita kesini dulu. Nah, ini kayaknya ruangan untuk ART ya, atau asisten rumah tangga, atau biasa kita sebut juga dengan kamar si Mbak, ya kan? Nah, di sini ada jendela ini jendela si Mbak, jadi biar nggak pengap banget juga gitu kan. Ini bisa kalian buka gitu, biar si Mbak juga bisa buka. Cuman sayangnya ini karena permukaannya agak beda. Ini orang gampang sih ngintip dari sini. Kasian juga sih Mbak kalau misalkan dia lagi ganti baju atau mungkin lagi ngelakuin sesuatu yang privacy gitu kan, video call sama pacarnya, terus tiba-tiba kalian ngintip dari sini. Sebenarnya bisa sih, tapi jangan ya. Mungkin better tambahin yang bisa nutup gitu kan, biar gimana caranya ruangannya bisa lebih private gitu buat si Mbak ini. Untuk ruangannya di sini, untuk lantainya masih sama ya, nyambung. Si area service room ini sama area ruang kamar Mbak ini semuanya sama, masih pakai HT atau mesinnya selalu ukuran 60x60, nyambung dari living room tadi sampai ke sini, nggak ada bedanya, sama aja. Bentuknya square ya, benar-benar square, kotak ya, dan supply-nya juga cuma satu untuk lampu yang di tengah aja. Oke,
So far sih menurut gua nggak ada masalah, segini space-nya cukup aman, cukup manusiawi, sangat manusiawi lah. Oke, lanjut ke sini. Ini ruang kamar mandi buat Simba, ya. Ini kamar mandi buat Simba. Di sini ada motifnya juga, ya, motif tali air juga sama, cuman di pojokan. Pintunya masih sama, kusennya masih sama, nggak ada yang berubah, tetap ada list karetnya, bagus banget. Lanjut, masuk ke sini. Nah, gue selalu bahas kalau di kamar mandi itu kayak yang tadi di powder room tuh gue suka karena dibikin vertikal, tapi bukan karena vertikalnya, tapi karena dia full sampai atas, jadi aman. Nah, ini sayangnya cuma sampai sini aja. Jadi kalau misalkan Simba lagi mandi atau apa, nyiprat-nyiprat, nanti di sini takutnya bakal timbul jamur-jamur atau item-item gitu lah. Intinya ya jadi ngerusak aja. Mungkin lebih bagus, better kalau kalian bikin custom ini naik ke atas, jadi lebih aman lah, nggak bakal ada bekas-bekas air di tembok-temboknya lagi gitu. Kita keluar lagi. Oh ya, di sini ada saklar ya. Begitu masuk keluar masuk dari sini, ini udah kelihatan banget saklarnya dari sini. Ini untuk pintu, lampu kamar mandi Simba, dan ini untuk yang di atasnya. Oke. Nah, di sini ada lorong sedikit dan ini jadi satu sama area cuci ya. Ini area cuci. Ini kelihatan banget di sini ada mesin cuci, dan gue juga suka di sini stop kontaknya udah dipikirin. Kenapa gue bilang gitu? Karena ini ditaruh di bagian atas. Kenapa nggak ditaruh di bagian bawah? Biar nggak kecipratan air dan bikin korsleting. Karena kalau di bawah kan riskan ya, air dan lain-lain gitu kan. Itu kecipratan, kemasukan air, bahaya korslet. Dan di sini juga kerannya juga di bagian atas biar bisa masuk ke mesin cucinya. Dan tetap walaupun ini mesin cucinya di sini, karena ini ruang cuci, tetap disediain floor drain. Coba bagian sini kelihatan. Di situ ada floor drain di bagian kanan, walaupun nggak terlalu pojok, tapi at least udah disediakan gitu kan. Itu oke sih. Dan untuk di sini tadi gue udah bahas ya. Ini dari depan tadi, dari tampak depan gue udah bahas kalau ini tuh pintu besi yang nyambung dari depan ke bagian area service room. Jadi Simba juga bisa keluar masuk lewat sini kalau pas lagi mau ambil makan dan lain sebagainya bisa lewat sini. Tapi jangan lupa untuk dikunci karena ini langsung nyambung ke bagian ruangan Simba dan belakang. Jadi jangan pernah untuk kunci ruangan atau pintu yang di bagian sini. Di bagian atas itu lampunya ada satu untuk ruang cuci. Jadi kalau kalian mau cuci sore, mendung atau pas lagi gelap itu tetap bisa kelihatan karena di sini kalau kalian mau cuci kapanpun itu tetap ada penerangan atau pencahayaan yang memadai. Dan di sini sih gua agak aneh ya. Kenapa ini dibikin letter L begini? Kayak nggak full aja gitu. Ininya itu cuman pakai itu? Alderon nih. Alderon ya? Kayaknya Alderon. Kenapa nggak full aja ya? Sayang sih sebenarnya sih. Mungkin kalau di fullin ya harusnya sih nggak masalah. Tapi gua nggak tahu apakah nanti ini optional atau dapat apa gimana. Tapi mungkin better full sih. Gitu. Oke, kita langsung lanjut ke depan lagi, kita keluar lagi. Nah ini tadi gue bilang ya, bahaya, harus ditahan. Oke, better kasih list karet. Oke, gue rasa cukup sih untuk ruangan lantai 1 dan open space ini. Oh sebentar, ada satu yang gue ketinggalan. Detail kecil yang biasanya desain interior orang desain interior biasanya udah mikirin, tapi orang awam biasanya nggak terpikir adalah, boleh kesini. Jadi pas tadi kita masuk dari depan, itu gimana caranya biar si dapur ini nggak kelihatan. Jadi fungsi tembok ini adalah untuk nutupin si area kitchen juga. Jadi nggak etis juga atau nggak enak juga kalau pas masuk ruangan ada temen atau ada tamu atau tetangga masuk, itu dapur kita udah kelihatan dan mungkin pas kondisinya lagi berantakan. Jadi ditutupin pakai tombol ini yang di belakangnya udah dilengkapin sama saklar-saklarnya juga. Ini smart banget. Jadi penempatan ruangnya di sini untuk saklar dan di sini untuk nutupin si area dapur ini benar-benar nggak kelihatan gitu. Jadi ini udah aman banget, cantik sih. Jadi ya oke lah, keren lah, smart lah gue suka. Oke, mungkin cukup ya sekali lagi untuk si lantai 1 ini udah nggak ada masalah. Sekarang kita cek si Awing lagi di lantai 2. Kira-kira dia lagi ngapain? Apakah dia tidur? Apakah dia chattingan? Apakah dia lagi video call? Kita tes. Wing, gimana Wing? Wing, Oh ya, Wing, ketiduran tuh. ngapain Wing? Ketiduran. Wah, lu Wing kacau lu. Tiduran lu? Iya. Tidur kan dia bener. Pantes sepi banget dari tadi gue Tenang gue. muter-muter kayak nggak ada suara. Oke Wing, ini BTW gue lagi kayak haus dari tadi gue ngobrol sama bor-bor di ini di kamera. Jadi kayak gue mau cari minum dulu ya. Sekarang gantian Bro Awing yang akan menemani kalian semua. Oke, lanjut. Gue handle ya. Oke Wing, siap. Nah, sebelum kita naik ke lantai 2, ini kita lihat dari tangganya dulu ya. Untuk tangganya di sini dia sudah menggunakan vinil dan juga di sini sudah dilengkapi step nosing.
Apalagi buat kita nih yang gue lagi pakai kaos kaki, ini kayak ada pijakannya satu. Nah di sini juga sudah dilengkapi plane. Kalau kita lebih dekat lagi, di sini sudah ada plane-nya. Nih, ini juga dari kayu juga. Dan juga kalau misalnya nih gue nyantai duduk dulu ya. Di sini juga sudah ada tangganya nih, dari tangga besinya. Kalau kita lihat ke sini nih tangga besinya. Kalau untuk handle-nya di sini juga sudah menggunakan handle kayu. Dan juga gue mau ngasih tahu nih, di sini juga sudah ada namanya jendela yang bisa kalian lihat. Ini langsung direct ke area luar, ke mini garden yang tadi yang taman. Nah di sini juga jendelanya nggak cuma satu, ada satu dan dua. Mungkin kalau misalnya kalian yang ingin bersih-bersih ya, di sini juga bisa pakai tangga karena ini terlalu tinggi juga. Nah di sini juga ada frame, ini masih ada space sih, kayak misalnya mau kalian taruh foto atau apapun di sini juga masih bisa. Oke kita naik ke atas yuk. Yuk kita naik ke taman. Nah di sini juga sebelum kita naik juga masih ada space, yang mana mungkin kalau ini terlalu rimbun ya, mungkin tanamannya agak tanaman kecil juga. Nah kita masuk ke lantai 2. Nah ini di lantai 2-nya ini, sini sudah dilengkapi papan MCB untuk instalasi listrik yang di lantai 2. Nah kalau untuk lantainya di sini menggunakan vinil ya. Cuma kalau untuk ketika kalian beli suatu unit itu otomatis sudah menggunakan homogeneous style ukuran 60x60. Nah yang membedakan antara di sini kan ada master bedroom, ada ruangan anak. Di sini putih tembok biasa. Kalau master bedroom menggunakan WPC ini. Dari belakang. Yuk kita ke master bedroom. Nah di master bedroomnya ini untuk bedroomnya dia menggunakan ukuran queen size, dan untuk ukuran king size sih sebenarnya sudah masuk ya. Dan juga di sini gue senang banget nih dari wallpapernya ini nih, senada dengan frame yang ada di sini. Bagus sih. Di sini juga ada boardnya, mainboardnya. Nggak gempa kan ya? Nah di sini juga ada cahaya tidur atau lampu tidur yang bisa kalian kalau gunakan lebih ke sana romantis ya. Lampu ininya kalian matikan, yang ada di plafon pakai lampu ini udah cukup. Dan juga di sini ada satu stop kontak dan juga lemari laci. Nah nggak lupa juga di sini sudah dipasang strip light-nya. Jadi membuat kesan dari si ruangan master bedroom ini yang lebih hangat, nyaman ya. Nah, di sini juga sudah ada karpet. Sini ada karpetnya juga. Dan juga di sini mungkin ada tambahan ya kalau misalnya si Mbak mau nyapu atau ngepel, di sini plinnya yang belum ada. Nih. Kalau yang tadi kan tangga itu ada plin ya, di sini belum ada nih plinnya nih. Mungkin kalau misalnya selera kalian mau nambah ini ya tergantung dari selera kalian sih. Kalau ini kan biar rapi aja gitu plin. Nah, gue juga mau kasih tau juga yang tadi yang kata kita di depan tadi ngomongin masalah jendela tuh. Oh itu ada jendela besar. Nah ini ya jendela dari si master bedroomnya. Jadi kalau untuk udara pagi, jadi itu kelihatan banget udara pagi. Nah juga di atas di sini railing tangganya nih. Railing tangganya tuh. Jadi railing tangga mah yang di bawah ya. Railing hordeng di sini sudah ketutupan jadi terlihat rapi dan juga pencahayaannya tetap dapat tuh. Nah, sini juga ada filtrasenya. Filtrase sama hordengnya ini. Kelihatan banget nih view gunungnya. Mataharinya pun kelihatan banget. Ya, dan di sini juga sudah dilengkapi kalau kita tarik ke sini. Kalian mau dandan juga masih bisa. Di sini sudah ada cermin. Jadi kerasa banget nih kalau misalnya istri kalian atau kalian nih yang pengen sebelum berangkat dandan dulu. Di sini juga ada lacinya. Gue seneng juga sih. Di sini tuh masih ada space tau, di sini ada space. Jadi kalau kalian kursinya itu ya pastikan juga sih sesuai ya. Jadi bisa kalian masukin, bisa kalian tarik. Nah mungkin kalau misalnya anak-anak kecil misalnya pengen duduk-duduk di sini juga masih ada space gitu. Yang nggak anak kecil juga sih, intinya masih ada space juga lah. Nah di sini juga ada laci. Bisa dan juga kalau untuk TV-nya, ini sudah dipasang secara mounting menggunakan bracket ya. Jadi kabelnya itu nggak keluar-keluar gitu. Otomatis stop kontak sudah ada dipasang di dalam sini. Nah, lihat deh, dari wallpaper dari si TV-nya ini warnanya sama dengan yang ada di sebelah sini. Ini sama.
Nah, gue juga senang banget nih. Di sini juga udah dipasang besi. Jadi kesannya tuh mewah ya. Sampai pinggiran sini aja sudah dipasang besi. Pembatas antara wallpaper ini dengan tembok yang ada di kamar mandi. Jadi ini udah connected pada kamar mandi. Nah, sebelum masuk kamar mandi, ini kita ada di area wardrobe ya, wardrobe. Dan juga di sini ada lemarinya menggunakan kaca riben. Di sini sudah dilengkapi strip lightnya. Jadi kalau kita buka, tanpa kita nyalain lampu udah nyala. Nah, di sini juga ada cerminnya juga. Kalau ketika kalian ngaca atau misalnya mau ganti baju, juga sambil nyocokin dress, jadi pakai cermin ini juga kelihatan banget nih, full hampir kelihatan. Nah, di sebelah kanan juga ada kamar mandinya. Untuk pintunya, ini solid engineering wood juga. Nah, di sini gue senang banget nih. Selain luas, kalian juga masih bisa buat nambahin space untuk kamar mandi kering dan kamar mandi basah. Pakai kaca gitu ya kan, pakai kaca. Selain itu juga di sini showernya terdapat shower biasa juga, sanitarinya juga sudah lengkap di sini. Ada wastafel, cermin, dan juga kaca esnya di sini. Yang tadi kalau kita ngomong tuh di depan tuh ada jendela kecil nih. Kalau misalnya itu nggak terlalu bau ya, tinggal buka dikit aja, jangan terlalu besar. Untuk klosetnya di sini menggunakan kloset duduk dan di sini juga ada buat naruh handuknya. Nah, kalau yang ini adalah akses untuk kayak misalnya tukang itu ngebenerin dari si lampu ini, misalnya mati, nah itu lewat sini. Itu masuk tukang deh intinya. Oke, kita ke kamar anak yuk. Nah, kalau dari tampilan depan ini kamar anak ini tinggi banget ya. Ini khususnya untuk kamar anak feminim. Selain itu juga kalau misalnya teman dari anak kalian ingin bawa teman dari sini masih bisa nginep nih di sini. Nah, untuk ukuran bednya di sini menggunakan single bed. Untuk jendelanya sama ya dengan di master bedroom tadi. Semuanya dapat, railingnya juga ketutupan. Nah, di sini tetap masih ada lemari. Jadi buat naruh seragam sekolah juga. Jangan lupa di sini ada strip lightnya. Stop kontaknya tetap dapat ya di sini. Kalau misalnya sambil ngerjain, apalagi online ya sekarang. Ada ambalan 2 dan juga meja belajar di sini. Kursinya pun masih tetap ya. Dapat buat belajar. Gue duduk dulu, Bor. Nah, lacinya ini mungkin terlalu mepet kalau buat ukuran dewasa gue ini. Oke, kita langsung ke kamar sebelahnya yuk. Nah, di kamar sebelahnya ini kayaknya untuk tipe-tipe anak-anak maskulin ya, cowok banget nih. Selain warna konsepnya gelap, di sini wallpapernya wah kayak gelap gitu ya, sesuai dengan warna dari karpetnya ini. Nah, jendelanya pun dan hordengnya itu juga tetap ada, sama dibuat sama dengan kamar yang ada di sebelah. Di sini bednya menggunakan single bed. Nah, cuma yang membedakan di sini dia masih ada space buat mungkin barang-barang ya, karena ada lemari atau laci. Dan juga ada tambahan frame sedikit di sini. Nah, gue senangnya kalau misalnya di kamar laki-laki ini, kamar anak ini, dia itu masih tetap ada 2 ambalan, dia ngejaga 2 ambalan tetap ada, di sebelah sana juga tetap ada kamar sebelah. Nah, ada tambahan nih, tadi gue kan sempat ngulik nih. Di bawah sini ada stop kontak. Kalau tadi kan si kamar perempuan di sebelah sini ya. Kalau di sini ada di sini nih. Nah, kamar mandinya di mana sih? Nah, kamar mandinya ada di sebelah sini. Jadi bentuknya ini kamuflase banget, Bor. Kayak kita cermin, nah kalau kita dorong ini udah langsung direct ke kamar mandi. Oke, di kamar mandinya ini dia menggunakan lantainya, lantai biasa. Cuma untuk dindingnya, nih niat banget nih developernya. Sampai atas, Bor. Jadi membuat dari kamar mandi ini, biasanya kan kalau kamar mandi biasa itu kan tembok gini ya, jadi warna kulit tembok itu sampai kelupas gitu. Kalau ini nggak dibuat full keramik, jadi niat banget. Nah, di sini juga kalian masih bisa pasang space buat kamar mandi kering, kamar mandi basah. Nah, cuma tadi gue bisa ngecek di sini nih, sealant-nya nih. Coba nih, sealant-nya di sini nggak terlalu rapi. Mungkin tukangnya terlalu buru-buru ya kan, buat kaca esnya. Nah, kalau kalian ingin membuat lebih transparan aja, mungkin pakai listnya itu list bening.
itu juga bisa ngejaga kerapian. Showernya sudah lengkap, full drainnya sama ya seperti kamar mandi yang tadi dan master bedroom. Dan juga di sini untuk sanitary wastafel dan buat penaruh handuk juga di sini tetap ada di sini. Oke, ini untuk kamar mandi dari si anak ya. Kita langsung ke Bro Wisnu yuk, takutnya dia nungguin. Kita ke Bro Wisnu. Oke Bro, jadi itu dia review kita buat cluster Spring Hill Yume Lagoon kali ini. Dan semoga bisa jadi referensi yang baik dan pastinya berguna buat kalian semua. Oke, gue Wisnu dan gue Aswin. Mohon undur diri dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye.